yaitu pegas untuk meredam kejutan yang berlebih atau getaran yang berlebih di plat kopling nanti akan diredam oleh 4 pegas ini, yaitu torsion damper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi masih di PJJ, pembelajaran jarak jauh, di mana kita bertemu di pekan kedua masih membahas seputar kopling. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas komponen kopling bagian pengendalian sampai ke master silinder. Ada satu yang terlewat di pertemuan kemarin adalah selang fleksibel atau fleksibel hose. Ini adalah selang fleksibel untuk menyalurkan cairan minyak, yaitu minyak kopling dari master silinder atas menuju master silinder bawah. Fungsi utamanya pengantar minyak kopling yang bertekanan akibat pengaruh hukum Pascal itu ya, kemarin sudah dibahas, dan mengalir dari master silinder atas ke master silinder bawah. Umumnya komponen ini dibuat sangat lentur dan kuat dengan material karet yang tahan tekanan tinggi. Oke ya, gampang ya. Kita next ke komponen utama. Berarti setelah ini adalah komponen utama, yaitu bagian-bagian koplingnya itu sendiri. Kita bahas. Yang pertama adalah garpu pembebas atau release fork. Ini yang menerima dorongan dari master silinder bawah. Ya, entah itu bentuknya dorongan atau tarikan. Ini nanti ke garpu pemindah. Kita bahas saja. Fungsinya sebagai media penekan atau pendorong, rilis piring atau laker, sehingga akan menekan diafragma spring atau pegas diafragmanya. Oke ya, masih gampang. Next, bantalan pembebas atau laker atau rilis piring. Kita bahas. Fungsinya meneruskan gaya dorong dari release fork atau garpu pemindah yang tadi itu menuju ke bagian pegas diafragma. Inilah yang nanti menekan pegas diafragma akibat pengaruh dari garpu pendorong, release fork, garpu pembebas. Kita lanjut, yaitu clutch cover. Nah, ini familiar sekali, kalau di bengkel disebutnya sebagai matahari. Ya mungkin karena bentuknya seperti matahari. Juga kerap disebut sebagai blendes kalau bahasa bengkelnya. Ya, inilah blendes atau matahari atau clutch cover, di mana di dalam clutch cover ini nantinya terdapat beberapa komponen lagi, seperti ini pegas diafragma, kemudian plat penekan yang nanti kena flywheel, ini dibautkan ke flywheel ya. Fungsinya sebagai tempat atau rumah beberapa komponen kopling. Yang pertama yaitu plat penekan menghimpit piringan kopling dengan roda gila atau flywheel. Berarti plat penekannya adalah yang dibautkan. Bolong-bolong ini nanti dibautkan ke flywheel atau roda gila. Lanjut, pegas diafragma. Fungsinya sebagai penekan atau penarik komponen pressure plate atau plat penekan pada bagian rumah kopling. Ini pegas diafragma. Ada juga model lainnya yaitu pegas spiral. Ya, seperti itu, atau coil spring. Next, kita bahas selanjutnya yaitu pelat kopling atau piringan kopling itu sendiri. Nah, lihat gambarnya sudah jelas banget seperti ini. Nanti juga akan ditampilkan penjelasan rinci
pada bagian pelat kopling atau piringan kopling ini, atau pelat disk ya. Kita bahas. Fungsinya untuk memutus dan menghubungkan atau menyambungkan tenaga putar dari mesin ke transmisi. Bagian dari transmisi yang terkena hub, ini hub ya, yaitu input shaft atau poros masuk atau as masuk transmisi. Bagian-bagian piringan kopling, hub, facing, torsion damper, rivet atau paku keling. Seperti apa jelasnya? Simak video ini. Dari keseluruhan komponen yang sudah kita bahas, fokus untuk komponen yang paling sering diganti adalah piringan kopling. Ini piringan kopling atau pelat kopling, atau bahasa Inggrisnya adalah pelat disk. Sudah dijelaskan tadi lewat slide sedikit bahwa komponen ini memiliki beberapa bagian lagi. Yang pertama adalah hub. Ini hub ya, lubang ini adalah hub. Kenapa kok ada alurnya? Ini di dalam ada alur ya. Tujuan dikasih alur supaya nanti dia bertemu dengan input shaft transmisi atau poros masuk transmisi. Kenapa dibuat alur? Kalau alur berarti dalam, kalau ulir berarti luar ya. Ulir berarti contohnya baut, kalau alur dalam ya contohnya hub. Ini namanya hub, diingat-ingat. Oke, berikutnya kita akan menjumpai facing. Ini adalah facing, dan seterusnya ya, melingkar. Apa itu facing? Facing itu sama saja dengan kampas ya, bisa dilihat depan belakang pun sama ya. Oke, nah kampas ini terbuat dari bahan semacam asbes. Ini sudah sedikit rusak, bisa dilihat nih ya, ini seperti asbes. Ini tahan panas, tahan gesekan, karena ini nanti berputar dan bergesekan dengan pelat. Oke, ini merupakan facing atau kampas. Nah, komponen berikutnya adalah 4 buah per ini. Apa ini? Ini adalah torsion damper ya. Apa itu? Yaitu pegas untuk meredam kejutan yang berlebih atau getaran yang berlebih di plat kopling. Nanti akan diredam oleh 4 pegas ini, yaitu torsion damper. Oke, selanjutnya yaitu paku keling. Ini paku keling ya, depan belakang kepala paku keling, berarti ini kaki paku keling gitu ya. Kalau ini kepala, ini kaki, ini kepala, ini kaki. Kalau dibalik pun sama ya, kepala, kaki, dan seterusnya. Nah, itulah komponen pada piringan kopling atau pelat kopling atau pelat disk. Semoga dapat dipahami. Oke, demikianlah pembahasan mengenai komponen utama dari kopling. Nah, fungsi sudah, letak sudah, kemudian komponen juga sudah. Maka di pertemuan berikutnya kita bahas adalah cara kerja kopling. Oke? Sekian pertemuan kali ini. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf, mohon dimaklumi. Tetap jaga kesehatan. Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.